Jawa Timur dan juga Jawa Tengah disebut sebagai dua daerah di mana suara dukungan untuk Anies Baswedan dinilai lemah sehingga kemudian dipilih Caimin, digandenglah Caimin yang harapannya bisa meraup suara, meraup dukungan dari dua daerah tersebut. Termasuk juga berharap ada efek untuk bisa meningkatkan elektabilitas dari Anies Baswedan. Apakah cara ini disebut sebagai cara yang mujarab? Untuk itu kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber, termasuk juga apa strategi Gerindra, apa strategi dari PDIP melihat hal ini. Sudah hadir di samping saya para narasumber yang mewakili Gerindra yaitu Waketum Gerindra Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Habib. Ya. Dan juga selaku pengamat politik yang juga pakar dari komunikasi politik Mas Nyarwi Ahmad juga akan memberikan pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Malam Putri. Baik, dan juga kita akan dengarkan bagaimana strategi dari PDIP sudah bergabung secara daring dengan Mas Arya Bima. Ini juga merupakan politisi senior dari PDIP. Selamat malam Mas Arya Bima. Mas Arya Bima. Selamat malam. Ya, Mas Arya Bima. Baik. Selamat malam. Dan juga kita akan memperkenalkan narasumber berikutnya, yaitu Wasekjen PKB, Mas Syaiful Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Syaiful Huda. Malam, Mbak. Baik. Semuanya. Ya. Nah, langsung saja Mas Nyarwi, bagaimana pandangannya melihat ini? Caimin digandeng, akankah kemudian memberikan efek yang luar biasa, terutama itu kalau ngincarnya daerah Jawa Timur, kalau ngincarnya daerah Jawa Tengah? Ya, kalau dari kita ngelihatnya kan dari data objektif ya Put ya. Kalau dari data-data survei yang ada, misalnya ada lembaga kredibel, kita tahu di bursa cawapres secara nasional ya, Caimin itu masih rendah. Kan kita banyak simak ya. Tapi kan itu nasional. Kalau kemudian kita lihat provinsi ya, dugaan saya belum lihat data-datanya, pasti ada banyak lembaga yang buat yang kredibel juga untuk Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Dugaan saya angkanya lebih besar, bisa jadi mungkin bisa jadi 12, 13 atau bahkan 15% ya. Artinya ada potensinya juga. Tetapi sebenarnya saya lihat ini yang ditarget ya oleh koalisi ini itu bukan sekedar angka-angka itu saja, tapi basis pemilih Nahdien ya, yang itu di Provinsi Jawa Timur saya lihat itu kan besar sekali gitu ya, dan juga Jawa Tengah juga. Nah mungkin dugaan saya paling enggak, ya paling tidak itu dugaan saya Nasdem menginginkan supaya suara Anies itu enggak tertinggalnya terlalu jauh dibandingkan capres-capres yang ada ya, terutama Pak Prabowo dan juga Mas Ganjar di situ. Nah sehingga ini kan memang manuver-manuver ya untuk menominasikan jadi pasangan capres-cawapres. Tapi overall ini relatif ada kemajuan. Dalam arti kita lihat selama ini kan baru bursa capres yang berkembang atau muncul ke permukaan. Nah sekarang paling enggak sudah muncul pasangan capres-cawapres kan gitu. Nah walaupun ada drama-drama ya dari beberapa partai, ini kok koalisinya beloknya sainnya ke kanan, beloknya ke kiri katanya gitu. Ya kan sainnya yang diduga beloknya lurus ke kanan malah ke kiri atau ke kiri ke kanan, kira-kira gitu. Jadi ada perubahan komposisi ya di blok koalisi itu, tak lihat ada kecenderungan. Dan semalam kan kita dengar misalnya Demokrat mencabut gitu ya di dukungan di koalisi itu. Terus juga pengumuman resmi ya dari partainya Mas Habib juga kan soal kondisi posisi PKB. Nah itu saya kira dinamika di blok blok dalam koalisi itu maupun antar koalisi itu akan terus-menerus terjadi. Tapi selama itu belum resmi ya, belum resmi. Saya kira walaupun sudah dideklarasikan seperti ini ya belum mesti 100% akan lurus-lurus saja sampai kemudian nama ini di KPU. Tapi kalau saya lihat semangatnya ya deklarasi sore tadi gitu. Ini saya lihat komitmen PKB ini ya untuk mendukung berpasangan dengan Nasdem ini tampaknya sangat serius gitu ya. Artinya ini bukan manuver-manuver saja gitu, tapi ini saya lihat ini sudah sebagai sebuah keberanian gitu ya untuk mengambil langkah politik dengan berbagai konsekuensi dan risiko tentunya untuk kemudian melanggeng maju langsung maju ke berlayar ke dalam Pilpres itu sendiri gitu. Baik, Mas Syaiful Huda, ini bukan sekedar manuver-manuver dari PKB kata Mas Nyarwi, ini merupakan sebuah keberanian untuk bisa berkomitmen. Mas Syaiful Huda, silakan. Ya sebenarnya bukan manuver, ini keputusan politik. Jadi jauh sekali dari makna manuver saya kira. Ini keputusan politik yang kami ambil setelah mempertimbangkan berbagai hal. Kita apresiasi Mas Habibur Rahman. Sampai ketemu. Siap. Ada jalur yang lain nanti
Iya, Eh, betul. jadi, tapi prinsipnya kenapa dinamika ini semacam ini? Karena memang saya kira harus dimulai dari sebuah asumsi. Memang sampai hari ini dari segi lembaga survei tidak ada satupun tidak ada satupun calon presiden yang memenuhi ambang batas aman psikologis 51%. Ya, kalau kita lihat semua lembaga survei hasilnya elektabilitas capres kita masih di bawah 40%. Jadi alih-alih nyampe 51%. Nah, itulah yang lalu kenapa dinamika ini begitu sangat luar biasa. Nah, artinya sampai hari ini publik belum meyakini satupun 3 capres kita akan menjadi pemenang dalam Pilpres 2024. Nah, dalam situasi yang begini ada 2 hal yang pasti akan menjadi pertimbangan semua blok poros ya. Misalnya blok poros Mas Habibur Rahman, blok poros dari PDIP, dan tadi siang kami bikin blok poros baru mendeklarasikan Mas Anies dan Gus Imin. Dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik deklarasi tadi. Jadi dalam suasana yang semacam itu ada 2 hal. Yang pertama mempertebal koalisi. Yang kedua adalah mencari sosok cawapres yang dirasa bisa memberikan penggenapan dari kelemahan masing-masing. Nah, pada konteks itu saya mewajarkan ya, termasuk bagaimana Pak Prabowo, walaupun PKB sudah 1 tahun, 19 hari, belum juga beliau berani untuk mendeklarasikan cawapresnya misalnya dengan Gus Imin. Itu terjadi karena masih terus menghitung gitu. Karena itu bagi PKB sendiri juga tidak terlalu masalah gitu. Jadi ya memang jalannya harus begini gitu. Baik, baik. Begitupun Mas Ganjar, ada Mas Arief di sini gitu. Kenapa belum juga memutuskan cawapresnya? Lagi-lagi karena mempertimbangkan aspek betapa pentingnya mencari sosok yang tepat untuk mendampingi Mas Ganjar. Dan kami sudah menghitung insya Allah pasangan Anies Gus Imin akan bisa berkontribusi maksimal bagi pemenangan di Pilpres 2024. Baik Mas Saiful Huda, nanti setelah jeda juga Bang Habibur Rahman bisa dijelaskan gara-gara nggak kunjung-kunjung mengumumkan siapa pendamping Pak Prabowo akhirnya ditinggal oleh salah satu partai yang tadinya ada di koalisi. Termasuk juga kalau PKB ada di koalisi mendukung Pak Prabowo, suara NU kan harapannya adalah mendukung Prabowo. Tapi setelah ditinggal bagaimana kemudian strategi dari Gerindra sendiri? Nanti kita akan bahas tentunya setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf buka suara menanggapi deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres dan bakal cawapres 2024. Yahya Khalil Stakuf menegaskan bahwa tidak ada calon presiden maupun wakil atas nama NU dan para ulama sudah sepakat untuk tidak lagi mencampuri urusan partai politik. Kami mengundang teman-teman wartawan untuk hadir pada kesempatan ini untuk menyampaikan informasi khusus. Walaupun PBNU nggak ngomong apa-apa juga survei rating kan keluar aja gitu. Artinya orang-orang nggak usah dikasih tahu udah punya pilihan masing-masing gitu. Jadi mau dibilang seksi tidak seksi ya terserah saja. Tapi PBNU sekali lagi karena ini keputusan muktamar ya tidak bisa menempatkan diri sebagai kompetitor di dalam kompetisi politik seperti ini. Nanti sebelum kita minta pandangan Mas Nyarwi, apakah kemudian statement pernyataan dari PBNU ini kemudian menegaskan bahwa jangan berharap untuk bisa mendapatkan suara dari kaum NU dengan menggandeng Caimin. Nanti kita akan perjelas dengan Mas Nyarwi, tapi sebelumnya kita berikan kesempatan kepada Bang Habib untuk bisa memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Mas Saiful Huda tadi. Bang Habib tidak segera mengumumkan siapa yang akan menjadi pendamping Pak Prabowo, akhirnya ditinggal oleh salah satu anggota partai koalisi. Kemudian juga yang kedua, bagaimana kemudian menyiasati yang tadinya suara NU atau suara dari PKB ini mendukung Pak Prabowo sekarang sudah hilang, bagaimana strateginya? Saya pikir kita nggak mau terlalu jauh berpolemik soal sesuatu yang sudah terjadi ya. Keputusan sudah dibuat oleh Pak Muhaimin Iskandar dan sahabat-sahabat kami di Partai Kebangkitan Bangsa dan kita
harus menghormati ya. Di sisi lain kami juga kan memang tidak bisa membuat keputusan soal cawapres itu tergesa-gesa ya, karena kita pengen dapat keputusan yang benar-benar matang ya, benar-benar tepat, benar-benar bisa menjawab ya persoalan sekarang ini ya, begitu rigidnya persaingan antar 3 baca pres, begitu ketatnya, sehingga kita perlu betul-betul matang membuat putusan yang bisa diterima oleh semua pendukung partai politik pendukung Pak Prabowo. Kalau rekan-rekan PKB punya keputusan ke Pak Anies ya, karena memang memberikan kecepatan ya, lebih cepat ya, monggo silahkan, dan kita tidak, namanya politik ini kan kita saling menghormati, nggak bisa paksa ya. Kita ucapkan selamat ya, semoga ya bisa maksimal juga itu. Nah, kedua, soal posisi Pak Prabowo di mata Nahdien ya. Kalau Anda ikuti survei, kalau nggak salah LSI 2 LSI terakhir ya, Pak Prabowo itu tertinggi di mata kaum Nahdien. Ada risetnya. Karena kalau kami melihat ya, tadi dikatakan oleh Ketua PBNU, tidak ada yang bisa menyeret-nyeret warga NU ke pilihan tertentu. Yeah. Begitu juga ada kekuatan lain di NU ini, misalnya keluarga almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, representasinya mungkin Mbak Yeni, yang memang kadang tidak terlalu akur dengan Pak Muhaimin Iskandar, tapi de facto dengan berbagai dinamika tersebut suara Pak Prabowo ya, elektabilitas Pak Prabowo di mata kaum Nahdien tinggi. Nah, kenapa? Kami menganggap karena memang itu kembali ke sikap ya Pak Prabowo yang merangkul ya. Kita lihat Pak Prabowo ya, walaupun kemarin misalnya ada Gus Muhaimin di koalisi, tetapi Pak Prabowo tetap merangkul pihak-pihak yang quote and quote disebut kurang akrab dengan Gus Muhaimin, misalnya Mbak Yeni ya kan, kemudian juga PBNU. Itu memang sudah bawaannya Pak Prabowo. Beliau itu kalau bisa mempersatukan pihak-pihak yang seolah terpecah. Itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dan kami pikir ini dilihat oleh grassroots-nya NU. Ya, tambah lagi semasa almarhum Gus Dur hidup, Pak Prabowo disebut sebagai salah satu pemimpin yang ikhlas. Yeah. Ya, dan itu terngiang-ngiang terus ya di di hati Nahdien ya, hal tersebut. Jadi kami tetap percaya diri ya, walaupun ya tentu nggak bisa satu organisasi tertentu, satu partai tertentu mengklaim akan membawa gerbong Nahdien ini ya. Tapi kami percaya diri Pak Prabowo bisa memenangkan hati ya sebagian besar kaum Nahdien. Baik, nah